Hello guys, welcome back to Overthinker. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda sehat semua? Kali ini aku akan membahas film science fiction berjudul Paradise. Film ini menceritakan kisah sepasang suami istri di mana sang suami bernama Max yang diperankan oleh Kostja Ullman sedang berjuang mencari pertolongan ke dokter ahli pendonoran usia untuk mengembalikan usia istrinya bernama Elena yang diperankan oleh Marlene Tansik dan Corina Kirchhoff yang telah dicuri oleh perusahaan bernama Ion sebanyak 40 tahun. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Overthinker ya kan? Mehr als 200.000 Spender haben schon Lebenszeit gespendet. Deine Zeit, deine Chance, deine Wahl. Film ini diawali dengan sebuah iklan promosi dari perusahaan farmasi bernama Ion. Perusahaan ini dimiliki dan dibangun oleh Sofitation. Iklan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka yang kesulitan dalam hidup mau mendonorkan usianya, dan sebaliknya orang kaya sebagai penerima donor usia tersebut dapat hidup lebih lama lagi di dunia ini. Meskipun begitu, transfer ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena harus memiliki kecocokan DNA yang sama. Infonya sudah lebih 200.000 orang mendonorkan usianya ke perusahaan ini. Kemudian kita berfokus kepada Max yang saat ini bekerja di Ion milik Sofitation. Jabatan Max saat ini adalah sebagai manajer donasi. Tugasnya adalah mencari calon pendonor usia sebanyak-banyaknya. Kali ini Max sedang berada di rumah salah satu warga pengungsi yang ada di Jerman. Dia menawarkan kepada seorang anak muda bernama Dennis untuk menjadi pendonor di perusahaannya. Setelah Max banyak mengumpulkan pendonor usia, Max mendapatkan penghargaan Employer of the Year di Ion yang langsung diberikan oleh Sofitation sebagai CEO dan founder perusahaan Ion. Kemudian Sophie memberikan sepatah dua kata pada acara itu. Daher freue ich mich, dass wir ab sofort jeden gegenwärtigen und zukünftigen Träger des Nobelpreises in unsere Empfängerkartei aufnehmen werden. Während ich vor Ihnen stehe, haben die ersten 15 WissenschaftlerInnen bereits ihre Spende empfangen. Setelah acara itu, tiba-tiba terjadi aksi teror di klinik Ion yang menyebabkan beberapa resipien sebelumnya tewas di tempat. Aksi itu dilakukan oleh seorang pria yang tak dikenal. Pria itu hanya meninggalkan jejak simbol huruf A di situ. Beberapa hari kemudian muncul di TV seorang wanita bernama Lilith yang mengaku sebagai pimpinan organisasi bernama Adam. Lilith mengatakan mereka lah yang bertanggung jawab terhadap aksi tak terpuji itu, karena organisasi Adam menentang adanya donor usia di dunia ini karena telah melanggar prinsip kesetaraan. Human beings to cattle. That's what the people did, who had to die in Berlin to... Kembali ke Max dan istrinya Elena. Saat ini mereka tinggal di sebuah apartemen mewah yang dia beli berkat gajinya bekerja di Ion. Besoknya ketika Max dan Elena selesai berkunjung dari rumah orang tua mereka sangat terkejut melihat bahwa apartemen mewah mereka ludes terbakar. Infonya kejadian itu disebabkan adanya lilin yang menyala yang berasal dari apartemen mereka. Mereka pun harus mengganti kerugian kebakaran tersebut sebanyak 2,5 juta euro atau setara dengan 41 miliar rupiah. Di awal pembelian apartemen mereka, Elena menjadikan usianya sebagai jaminan, sehingga Elena suka tidak suka harus menggantikan usianya sebagai pengganti atas kerugian kebakaran tersebut sebanyak 40 tahun usia Elena. Kemudian Max menjumpai Sofitation untuk memohon diberikan pinjaman uang untuk menebus usia istrinya. Max meyakinkan Sofitation bahwa dia adalah salah satu pegawai terbaik di Ion. Saat itu Sophie memberikan respon positif, namun setelah beberapa hari Max menunggu hingga mendekati waktu pelaksanaan pemindahan usia Elena, Sophie belum juga menyetujui pinjaman yang sudah diajukan oleh Max. Karena sudah tak ada cara lain, Max pun berusaha untuk menerobos keamanan Ion untuk menggagalkan proses pemindahan usia Elena. Namun usaha Max itu tak memberikan hasil yang positif karena ketatnya keamanan Ion, sehingga proses pemindahan Elena pun tetap berjalan. Setelah proses pemindahan usia itu, efeknya memberikan wajah Elena menjadi keriput. Namun walaupun begitu, Max sebagai pria sejati tidak memandang Elena seperti wanita tua. Dia tetap setia mencintai Elena dalam keadaan apapun. Namun karena Elena masih belum menerima kenyataan bahwa dia sudah menjadi wanita tua, Elena menyuruh Max membiarkannya untuk menyendiri dahulu. Max pun menuruti permintaan istrinya.
Kemudian saat dia sedang berada di luar apartemennya, dia berjumpa dengan seorang bocah yang menawarkannya obat terlarang. Namun Max menolak dan meninggalkan bocah itu. Besoknya dia penasaran kenapa ada anak kecil sudah mengerti tentang obat terlarang, ya kan? Max menanyakan langsung bocah itu apa tipsnya supaya bisa tetap kecil seperti ini. Bocah itu memberikan nomor HP, Max menghubungi nomor itu dan mendapatkan informasi bahwa jika Max ingin membuat istrinya menjadi muda, dia harus pergi ke Lituania untuk bertemu dengan Dr. Beck. Dokter inilah yang nanti menangani pemindahan usia kepada Elena, dan tentunya Max harus terlebih dahulu memiliki pendonor usia. Als Ort ist nichts weiter bekannt. Allerdings ist es unserem Korrespondenten gelungen, Kontakt. Kemudian Max pergi ke TPU. Max berencana untuk menculik gadis yang dia gunakan sebagai pendonor buat istrinya. Penculikan itu pun berhasil. Max meninggalkan jejak simbol seperti organisasi Adam agar terframing itu adalah ulah dari organisasi Adam. Setelah itu Max membawa gadis itu bersama Elena menuju Lituania. Setibanya di pelabuhan Lituania, mereka sempat mendapat kendala akibat adanya pemeriksaan polisi karena ditakutkan mereka ketahuan menggunakan paspor palsu. Pemeriksaan itu pun dapat dihindari oleh mereka dengan bersembunyi di dalam mobil box orang lain. Dan beruntung petugasnya kurang cerdik sehingga mereka pun dapat lolos masuk ke Lituania. Selanjutnya setelah mereka menemukan rumah kosong, di sana mereka akan beristirahat sejenak. Kemudian gadis bernama Mary Thiessen yang bersama dengan mereka, yang juga merupakan anak dari Sophie Thiessen, meminta kepada mereka agar mengizinkannya untuk mandi. Namun ternyata itu adalah tipuan dari Mary, karena saat Max terlengah menjaga Mary saat mandi, Mary memukul Max dan berlari meninggalkan mereka. Mary kabur masuk ke dalam hutan karena terlalu panik. Mary terjatuh ke dalam lumpur hidup yang membuatnya gagal untuk kabur. Elena berhasil menemukannya dan menolongnya, membawanya pulang dan mengamankan Mary kembali bersama mereka. Bist du sicher? Schau sie dir an. Selanjutnya ketika mereka sudah tertidur, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sekelompok orang yang ternyata adalah sekelompok organisasi Adam yang dipimpin oleh Lilith. Lilith dan anggotanya membawa mereka ke sebuah gedung. Di sana Lilith bercerita bahwa kebakaran yang terjadi di apartemen Max dan Elena bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah rencana jahat agar Sophie Thiessen dapat menerima donor usia dari Elena melalui ganti rugi atas kebakaran itu. Sehingga tidak heran kenapa Sophie Thiessen tidak memberikan pinjaman uang kepada Max. Lilith juga mengetahui rencana Max dan Elena yang menjadikan Mary sebagai pendonor usia bagi Elena. Oleh karena itu Lilith menggagalkan rencana itu dan memilih membiarkan Mary hidup agar Lilith dapat menggunakan Mary untuk menjebak Sophie Thiessen saat menjemput anaknya di lokasi itu. Selanjutnya Lilith menyuruh Max keluar untuk menemui Sophie Thiessen dan mengajaknya berbicara empat mata. On the ground. Ich will mit Sophie Thiessen reden. Woher weiß ich, dass Marie noch lebt, dass es ihr gut geht? Aber sie lebt noch. Sie können sich davon jederzeit überzeugen. Max menyarankan Sophie untuk menjemput Mary sendiri ke gedung itu. Kaya curiga kalau ini adalah jebakan Batman karena dari mana Max tahu kalau Sophie ada bersama mereka. Sophie, das ist eine Falle! Lilith yang merasa rencana mereka ketahuan, Lilith memerintahkan Victor alias Judas yang ternyata agen ganda yang bekerja bagi organisasi Adam untuk menembak Sophie secara langsung. Dan adu tembak antara tim keamanan Sophie dan organisasi Adam pun terjadi. Atas kejadian itu, Max mencari kesempatan melarikan diri bersama Elena dan Mary. Saat di perjalanan, awalnya Elena tidak berniat untuk menjadikan Mary sebagai pendonornya. Namun karena Mary sempat mengancam Elena dengan pistol, membuat Elena semakin yakin untuk menjadikan Mary sebagai pendonornya. Berbeda dengan Max yang sudah berubah pikiran dan meminta Elena untuk membatalkan rencana pemindahan usia tersebut. Elena tidak sependapat dengan Max dan menyuruh Max keluar dari mobilnya. Elena tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke lokasi klinik Dr. Beck.
Sebagai penutup, proses pemindahan usia Mary ke Elena pun berjalan dengan lancar. Selanjutnya Elena pergi meninggalkan lokasi itu, sementara Mary berjalan kaki sendiri. Dan di sisi lain, Max menemukan kamp pengungsian di Lithuania. Kaya tidak lagi bekerja untuk Sovitation, dan sementara di sisi lain, wajah Mary kini menjadi tua. Setelah wajah Elena menjadi muda, dia sudah menikah dengan pria lain. Sementara di sisi lain, Max hanya terdiam melihat Elena bahagia bersama orang lain dari kejauhan. Dan film ini pun berakhir dengan memperlihatkan Max yang sudah bergabung menjadi anggota Adam untuk menumpas kejahatan perusahaan Ion. Ini dia. Solange E.ON existiert, solange illegale Transfers existieren, existiert auch diese Ungerechtigkeit. Jetzt ist die Zeit zu kämpfen. Begitulah akhir cerita dari film berjudul Paradise. Bagaimana? Apakah filmnya sangat menghebohkan atau biasa-biasa saja? Komen di bawah.